Kita ini begitu sangat-sangat singkat. Tidak lain tujuan saya untuk menyampaikan ini agar kita tidak lalai dan kita bisa evaluasi diri untuk menata kembali kegiatan kita sehari-hari agar kita bisa lebih perhatian terhadap skala prioritas. Mengingat hidup kita ini sangat singkat, namun yang singkat ini adalah penentu untuk kehidupan kita selanjutnya, baik di alam barzakh maupun di padang mahsyar ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, beliau berkata, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Rata-rata orang-orang meninggal di usia 60-an ya. Dan umur tersebut ya tentunya sangatlah singkat dibanding dengan perjalanan selanjutnya. Di alam barzakh setelah kita dikuburkan, entah berapa lama kita akan berada dalam alam tersebut. Entah ratusan tahun, entah ribuan tahun menanti tegaknya hari kiamat. Kemudian kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang di mana hari tersebut 50.000 tahun lamanya dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa, mulai dari dikumpulkan menanti kedatangan Allah, kemudian hisab, kemudian sidang di antara manusia, ada mizan, ada zulmah, ada sirat, kemudian penghujung surga atau neraka, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka, dan itulah fase yang berikutnya yang merupakan keabadian. Maka apatah umur yang 60 sampai 70 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh yang ratusan atau ribuan tahun? Apakah nilai dari 60 sampai 70 tahun jika dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun? Dan apakah nilai 60 tahun atau 70 tahun jika dibandingkan dengan kehidupan yang selama-lamanya di penghujung apakah surga atau neraka? Maka seorang harus sadar bahwasanya kehidupan ini hanyalah kehidupan yang singkat, dan Nabi SAW ketika ditawarkan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, "Ala nattakhidhu laka wita'an," ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur kemudian di atas tikar, lantas tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW, maka Ibnu Mas'ud karena sayangnya kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Tidakkah kami buatkan tempat tidur bagi anda, kasur yang nyaman?" Maka apa kata Nabi SAW? "Mali walid dunya," apa urusanku dengan dunia? "Innama masali wa masalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia ya? Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang mengembara kemudian mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk istirahat, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut, ditinggalkan pohon tersebut. Nabi mengibaratkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ibarat orang yang hanya mampir sebentar di bawah sebuah pohon, dia istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan yang masih sangat-sangat jauh. Ya, perjalanan yang masih sangat-sangat jauh. Oleh katanya Nabi tidak begitu perhatian sama dunia. Kemudian juga dalam riwayat ketika Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW tinggal di Mashrubah, ketika dia meninggalkan istri-istrinya, beliau sempat tidur di satu tempat namanya Mashrubah dekat Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab kemudian masuk menemui Nabi SAW di kamar yang kecil. Kemudian Umar melihat isi kamar tidak ada apa-apa kecuali ada beberapa kulit yang sudah disamak. Maka Umar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah Persia, Romawi, mereka musyrikin tapi dibukakan bagi mereka dunia. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan pada umatmu?" Dan Umar menangis ketika melihat kondisi Nabi yang begitu sederhana. Maka kata Nabi SAW, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Umar? Ya. "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya." Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia, namun mereka tidak mendapatkan bagian di mana di akhirat. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW pun memilih
kehidupan dengan kehidupan sederhana karena beliau tahu bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan ingin menekankan bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang kita yakini semua. Tetapi kita sering lalai. Karena begitu banyak kesibukan dunia, begitu banyak gemerlapnya dunia, kita terpedaya dengan kesehatan kita, terpedaya dengan kenikmatan yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini hanya apa? Hanya sebentar, hanya sebentar. Sebagian orang menyatakan perumpamaan kehidupan orang di dunia seperti orang ikut ujian. Kita ini kan di dunia selalu diuji. Ujian pertama, ujian kedua, berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya, ujian terhadap harta, ujian berhadapan dengan anak-anak, ujian berhadapan dengan istri, ujian dengan pekerjaan, ujian dengan fitnah wanita. Kita selalu dalam ujian. Ibarat seorang sedang di kelas kemudian sedang mengisi kertas jawaban ujian. Yang jadi masalah terkadang tiba-tiba waktu selesai kemudian kertasnya diambil tanpa dia bersiap-siap terlebih dahulu. Karena kita sedang menjalani ujian, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu jawaban kita benar atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Penguji Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang harus kita sadari bahwasanya kertas ujian tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa diambil sewaktu-waktu sementara jawaban kita masih setengah-setengah, masih belum memuaskan, masih banyak yang salah. Maka seorang harus sadar bahwasanya dia harus serius mengisi kehidupan yang singkat ini dengan yang terbaik untuk bekalnya di kemudian hari.